Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya mau jelaskan cara mudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini semua saya harapkan karena ini banyak banget kasusnya. Di sini tipe-tipenya ini beda semua. Jadi kalian harus fokus. Yang pertama, saya harapkan kalian nanti akan tahu apa itu pemfaktoran, apa itu rumus ABC itu kapan digunakan, kondisinya, dan kemudian pentingnya kita mengetahui apa itu diskriminan ya. Nah, di sini akan saya jelaskan secara detail dan akan saya gambar 1, 2, 3, 4, 5. Akan saya gambar 5-5-nya ini. Oke. Jadi bentuk umumnya kayak gini. Bentuk umum fungsi kuadrat udah jelas ya. Kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, kalau persamaan kuadrat sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat Y ya, bisa juga fx. Udah kemarin kita udah singgung kalau A itu kalau koefisien A-nya positif. Kalau A-nya positif berarti grafik fungsinya terbuka ke atas ya. Kalau A-nya negatif berarti grafik fungsinya terbuka ke bawah. Berarti di sini kalau negatif kan -1. Berarti nanti terbuka ke bawah. Cekung ke bawah kayak gini. Nah, ini cekung ke bawah juga. Nah, kalau yang ini cekung ke atas. Ini setengah positif ya, cekung ke atas. Nah, ini sama 1 positif, cekung ke atas. Itu pertama. Yang kemudian kedua, kita langsung ke contoh ya. Misalkan ini min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, langkah awal titik potong sumbu x. Nah, sebenarnya titik potong itu apa sih? Misalkan gini, ini ada x, ini ada y. Misalkan di sini ada titik, ini 1, ini 2. Nah, titiknya di sini. Ini namanya titik potong sumbu x karena dia berada di x. Ini tuh artinya apa? X-nya 2, y-nya berapa di sini? 0. Oke? Paham dulu ya, ini x-nya 2, y-nya 0. Kalau misalkan dia naik ke atas, baru misalkan di sini ini 1, y-nya 1. Di sini titiknya apa ini? X-nya 2, y-nya 1. Jadi selama di sini tuh namanya titik potong sumbu x. Nah, titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Nah, y-nya sama dengan 0. Berarti min x kuadrat tambah 2x tambah 3 pada saat titik potong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Maka kita lakukan, udah tahu y-nya sama dengan 0, berarti kita hitung berapa nilai x-nya. Kan ini y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0 ya. Berarti kita karena titik potong sumbu x berarti y sama dengan 0. Berarti ini min x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Cara pemfaktoran gimana? Kalau kayak gini dikalikan minus aja ya semuanya. Jadi x kuadrat biar koefisiennya nggak negatif. Min 2x ini min 3 ya, sama dengan 0. Cara pemfaktoran gimana? Dikalikan min 3 ditambahin min 2. Berarti x min 3 sama x plus 1 ya. Dikalikan min 3 tambahin min 2 sama dengan 0. Jadi di sini x sama dengan x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, satu lagi x sama dengan x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Jadi dia ada dua titik. Nah, pada saat di sini x-nya 3, y-nya 0. Satu lagi x-nya min 1, y-nya 0. Begini sobat. Kemudian titik potong sumbu y. Ya sama juga, kalau sumbu y berarti kebalik ya. Y-nya, kalau titik potong sumbu y berarti x-nya sama dengan berapa? Ya, x-nya sama dengan 0. Oke, berarti di sini y sama dengan min x kuadrat tambah 2x plus 3. Berarti pada saat x-nya sama dengan 0, berarti y sama dengan ini 0 tambah 2 kali 0, 0 tambah 3. Berarti saat x-nya 0, y-nya 3 gitu. Atau koefisiennya ini doang 3 gitu ya. Karena kan ini semua kalau dikali 0 ya tetap 3 gitu ya. Jadi 3. Itu kalau mau lihat langsungnya ya. Nah, kemudian yang ketiga,
Apa itu sumbu simetri? Jadi apa itu sumbu simetri? Ini kan udah kita tahu bayangannya nih. Ini bentuknya cekung ke bawah. Terus ini ada melalui di sini 3 sama 0, berarti di sini ya, ini 3 sama 0. Kemudian satu lagi min 1 0, berarti di sini min 1. Min 1 0. Nah, satu lagi 0 3, 0 3 ke atas. Nah, 0 3. Nah, ke atas gini. Nah, sumbu simetri itu kalau ada grafik, ini kan nanti grafiknya kayak gini nih, cekung ke bawah gini. Nah, nanti grafiknya kayak gini nih. Nah, grafiknya begini lah. Nah, sumbu simetri itu, inilah namanya sumbu simetri. Jadi membagi dua parabola ini menjadi dua bagian. Nah, di sini namanya X. X-nya ini, titik X-nya ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri. Atau istilah katanya X puncak. Rumusnya apa? Min B per 2A. Jadi ini sumbu simetri atau X puncak. Nah, di sini Y-nya ini namanya Y puncak. Ini Y-nya namanya Y puncak. Nah, berarti ini namanya titik puncak. Jadi X puncak sama Y puncak. Nah, jadi kalian cuman butuh namanya sumbu simetri aja. Mencari sumbu simetrinya ini atau X puncaknya. Rumusnya min B per 2A. Berarti kita tulis lagi rumus bentuknya. Kita tulis bentuknya. Persamaannya kan ini. Nah, persamaannya kan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Berarti sumbu simetrinya atau X puncaknya berapa? Min B per 2A. Jadi ini hafalin ya, ini sama dengan 1 A-nya. B-nya sama dengan 2. Ini C-nya sama dengan 3. Jadi ini sama dengan min B-nya 2 dibagi 2 kali A, A-nya min 1. Nah, samalah dapat min ketemu min plus 2 dibagi 2 1. Dapat X puncaknya sumbu simetrinya sama dengan 1. Nah, Y puncaknya masukin aja 1 ini ke persamaan awal ini. Gitu. Masukin. Kita masukin ini harus di delete ya. Kalau kamu di kertas ya tulis aja di sampingnya. Ya, karena ini terbatas. Berarti masukin 1 Y puncaknya sama dengan masukin 1 ke X-nya ini. Jadi min, karena ini X kuadrat berarti 1 dikuadratin. Tambah 2 kali X-nya min 1 ya. X-nya 1 ya. Tambah 3. Oke. Sama dengan berapa ini? Min 1 dikuadratin 1. Jangan 1 ya. Tambah 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi sama dengan 4. Berarti X puncaknya sama dengan 1, Y puncaknya sama dengan 4. Berarti X puncaknya sama dengan 1, Y puncaknya sama dengan 4. Atau gunakan rumus Y puncak itu sama dengan D per min 4A. D itu diskriminan ya. Oke, udah dapat semuanya. Jadi kalian tinggal gambar. Ini titiknya sama kayak tadi itu. Nah, sama. Di sini 3 0 1 2 3. 1 2 3. 3 0 ya di sini. Kemudian satu lagi min 1 0. Berarti di sini min 1. Min 1 0. Nah, di sini. Kemudian 0 3. 0 3 berarti titik potong sumbu Y-nya 1 2 3 di sini. Nah, ini 03, ini 3 ya. Kemudian titik puncak langsung aja 1 sama 4. Berarti di sini X-nya 1, Y-nya 4 di sini. Y-nya 4. Nah, ini namanya titik puncaknya. Berarti grafiknya nanti kayak gini. Aduh, ini ya begini, Bro. Sama kan nih, tuh. Nah, ini namanya puncak. Oke, ini soal ini bisa difaktorin. Nah, yang susah ini. Nggak tahu cara pemfaktorannya. Nah, ini saya jelasin nanti. Kapan kita menggunakan rumus ABC ini. Kalau ini kan bisa difaktorin. Nah, yang nggak bisa difaktorin yang susah. Oke. Nah, ini sekarang coba nomor 2 nih.
Nomor 2, fx sama dengan atau y ya sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, coba deh ini difaktorin pada saat titik potong sumbu x kan y-nya sama dengan 0. Berarti di sini min 2x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini diganti negatif ya. Diganti jadiin positif jadi 2x kuadrat plus jadi min ya, min 4x, ini plus jadi min 5 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorin. Nah, contohnya gini, ini kan kalau kalian belajar tentang pemfaktoran di channel saya, 2 kali 5, 10. Nah, faktor dari 10 itu kan 1 sama 10, 2 sama 5 aja ya. Lihat di sini negatif berarti selisihnya berapa ini? 9. Kan 10 dikurangi 1, 9. Ini 5 dikurangi 2, 3. Nah, nggak ada yang sama dengan 4-nya ini. Nah, mau nggak mau pakai dicek diskriminannya. Nah, ini saya hapus dari awal aja ya. Karena udah nggak tahu ya kita faktorinnya gimana. Nah, kita cek diskriminannya. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Ini A, ini B, ini C ya. Nah, B-nya berapa? 4 dikuadratin dikurangi 4 kali A-nya min 2 dikali C-nya 5. Nah, berapa ini? Ini 16. Min ketemu min plus 4 kali 2 8. 8 kali 5 50. 8 kali 5 40. Jadinya berapa? 56. Nah, diskriminannya lebih dari 0. Artinya apa? Dia melalui 2 titik kayak ini. Punya 2 titik. Nah, disinilah pentingnya rumus ABC. Nah, sekarang rumus kecapnya apa ini? X12 ya, sama dengan min B plus minus akar D ya. Akar D itu diskriminannya ini dibagi dengan 2A. Sama dengan min B, B-nya 4. Jadi min 4 plus minus akar D. Nah, 56. 56 harus bisa disederhanakan kalian. Kalau bisa dibagi dengan 2 dikali A. A-nya berapa di sini? Min 2. Ayo. Nah, sama dengan berapa ini? Min 4 plus minus 56 itu kalau mau saya singkat aja dia itu 4 kali 16. 4 kali 14. Nah, dibagi dengan min 4. Waduh, ini gimana nih? Jadi sama dengan min 4 plus minus akar 4 2 ya, akar 14 tetap. Nah, dibagi sama min 4. Langsung aja berarti pada saat X1-nya berapa di sini? Ambil yang positif ya. Min 4 yang ambil yang atasnya yang positif plus 2 akar 14 dibagi min 4. Sama dengan berapa ini? Ini satu-satu ya. Min 4 bagi min 4 1. 2 dibagi min 4 min setengah akar 14. Nah, satu lagi ambil yang negatif min 4 min 2 akar 14 dibagi, ini kecil ya, kamu harus digedein, min 4 sama dengan ini yang X2 nya ya, X2 sama dengan, berarti sama dengan min 4 bagi 4 1, min setengah bagi min 4 2 dibagi min 4 plus setengah akar 14. Artinya di sini ada 2 titik, yaitu 1 min setengah akar 14, 0, satu lagi 1 plus setengah akar 14, 0 gitu. Susah ya. Nah, ini yang susah. Kalau titik potong sumbu Y mah gampang, ini 5 angkanya aja. 0,5. X puncaknya bisa pakai rumus ya. X puncaknya pakai rumus aja. Dimasukin. X puncaknya. X puncak min B per 2A sama dengan min B-nya 4 dibagi 2 kali A-nya min 2. Nah, sama dengan berapa ini? 4 ini minus ketemu minus jadi plus ya. 4 dibagi 2 kali 2 4. 4 dibagi 4 1. Berarti X puncaknya 1.
Y puncaknya berapa? Dimasukin aja. Berarti Y sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi pada saat Y puncak, pada saat X sama dengan 1, maka min 2 dikali 1 dikuadratin tambah 4 kali 1 ditambah 5. Sama dengan min 2 plus 4 kali tambah 5, 9. Jadi sama dengan min sama dengan 7. Jadi X puncaknya 1, Y-nya 7. Gitu. Ini kan gampang ya. Nah, coba yang ini. Nah, nanti kita gambarnya berbarengan aja ya. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4 lagi. Coba ini kita cek diskriminannya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5. Ini juga nggak bisa karena dia lebih besar ini, nggak bisa difaktorin. Berarti cek diskriminannya. B kuadrat min 4ac sama dengan 2 dikuadratin 4 dikurangi 4 kali A-nya 1 dikali C-nya 5. Ini ya, ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5. Nah, ini berapa ini? 4 dikurangi 4 kali 5, 20. Oh, ternyata minus, diskriminannya kurang dari 0. Artinya apa? Dia itu tidak punya titik potong sumbu X. Gitu, bro. Kalau ini mah gampang, titik potong sumbu Y-nya ya yang koefisien aja 5 gitu. Jadi 0,5. Sumbu simetrinya sama juga, tinggal masukin min B per 2A. Terus titik puncaknya dimasukin juga ya. Kalau ini gimana nih? Ini yang penting ininya nih. Karena dia diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak punya. Gitu. Nah, sekarang yang ini ya. Y sama dengan setengah x kuadrat tambah x min 2. Kalau bentuknya aneh gini, langsung cek diskriminannya ya. Ini A-nya setengah, B-nya 1 ya, kemudian C-nya min 2. Berarti 1 dikuadratin min 4 kali AC, setengah dikali C-nya min 2. Jadinya berapa ini? 1 min ketemu min plus. Jadi ini coret 4 sama dengan 5. Jadi diskriminannya sama dengan 5. Lebih besar dari 0. Berarti dia punya akar ya. Kalian pakai rumus apa? Rumus ABC aja ya. Karena udah tahu diskriminannya 5. Nah, nanti dapat titik potongnya sama dengan min 1 plus akar 5 sama 0. Satu lagi min 1 min akar 5 0. Begitu. Titik potong Y-nya gampang, koefisiennya ini konstantanya ini min 2. Jadi 0, min 2. Kalau ini gimana? Y sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalau sama dengan 0, anggap aja ini misalkan kan ini A-nya 1 ya. B-nya kan nggak ada. Berarti kan bisa dibikin 0, x kuadrat 0x tambah 1 ya. Nah, ini Y sama dengan, biar ketahuan, ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Jadi D sama dengan 0 dikuadratin dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 1. Jadi berapa ini? Min 4. Berarti dia tidak punya titik potong karena diskriminannya kurang dari 0. Nah, nanti kita buktiin dengan gambar ya. Kalau titik puncaknya berapa? Titik sumbu simetri tipot Y-nya berapa ini? 0,1 ya. Tinggal diambil aja ininya, angkanya aja. Nah, di sini kita cek dengan grafik ya. Min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Kita masukin min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Kita enter. Nah, di sini ya. Ini 7 kan, antara 8 sama 6. Nah, berarti di sini 1. Nah, sama ya. 7, 8 sama 6. Ini titik sumbu simetri 1. Terus sumbu simetri 1 cekung ke bawah ya. Di sini cekung ke bawah. Dia punya 2 titik ya. Memotong 2 titik. Kemudian yang kedua, ini kan kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. X kuadrat plus 2X plus 5. Coba. X kuadrat plus 2X
plus 2x plus 5. Tuh kan, dia tidak memotong sumbu x gitu. Itu maksudnya itu ya. Nah, nanti sisanya kalian terusin ya. Nah, ini kan ada 2. Ini coba nih x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 plus 1. Dia pasti tidak punya titik potong. Tuh kan. Dia tidak memotong sumbu x gitu. Oke. Thank you. Assalamualaikum.